wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan seluruh alam. Semoga sholawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan observasi kepala sekolah. Semoga berjalan lancar dan dimudahkan segalanya serta menjadi amal baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Pengawas Bina sebagai observer dalam observasi ini, dan juga Bapak dan Ibu sebagai partisipan. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya saya mohon izin ya, ada sedikit pantun. Pergi ke Bogor, beli talas, olahraga gunakan barbel. Jika ingin meningkatkan kualitas, carilah cara melalui kompel. Adapun indikator yang yang saya pilih adalah siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Menurut saya, kualitas peningkatan belajar dapat ditingkatkan melalui komunitas belajar secara optimal. Mengapa komunitas pembelajaran harus ditingkatkan? Berdasarkan rapot pendidikan, indikator yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan numerasi murid. Tentu saja hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, sehingga berdampak kepada hasil belajar siswa, terutama kemampuan numerasi yang harus dioptimalkan. Nah, Bapak dan Ibu guru, apa kaitan target perilaku dan indikator kinerja dengan peningkatan kualitas pembelajaran? Di sini ada 8 indikator kinerja guru ya, dengan kualitas peningkatan pembelajaran. Di antaranya 1. Keteraturan suasana kelas. Yang kedua, penerapan disiplin positif. Yang ketiga, umpan balik dan konstruktif, serta perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, serta instruksi pembelajaran. Nah, untuk perilaku kerja berorientasi pada 1. Pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, keempat harmonis, yang kelima loyal, dan keenam adalah kolaboratif. Bapak dan Ibu guru, apakah indikator kinerja guru itu harus selalu sama? Tidak. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat sudah menjawabnya ya. Indikator kinerja memang tidak harus sama, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu. Setelah memilih indikator yang sesuai, kemudian Bapak dan Ibu melakukan rencana pembelajaran. Seterusnya dilakukan observasi kinerja untuk mengetahui kesesuaian dengan indikator dengan rencana, sehingga
dapat diketahui seberapa banyak peningkatan kualitas pembelajarannya. Nah, di sini ada contoh ya Ibu, contoh dari kesulitan yang kita hadapi di kelas. Tentukan indikator kinerja yang sesuai dari kesulitan berikut. Nah, Ibu dan Bapak, contoh-contoh ini diambil dari hasil tindak lanjut pasca observasi Bapak dan Ibu beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang nomor 1, ada kesulitan yang sering dialami oleh Bapak dan Ibu. Di antaranya nomor 1 ini yang tulisannya merah, masih ada beberapa anak yang mengganggu teman sekelasnya dalam kegiatan. Nah, ini termasuk ke dalam indikator mana yang sesuai. Mangga Bapak Ibu ada yang mau menjawabnya. Yang nomor 1 masuk ke indikator yang mana? Perhatian dan kepedulian. Iya, yang lainnya? Nomor 1 boleh nggak? Ya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang hebat ya sudah bisa menjawab. Ini yang nomor 1 ini masuk kepada indikator penerapan disiplin positif. Nah, kemudian yang nomor 2 ini perlu lebih konsisten dalam melibatkan semua siswa, terutama mereka yang cenderung pemalu atau ini pendiam ya. Memang kan dalam satu kelas itu tidak semua anak ceria ya Bu ya. Tapi apapun kondisi anak di kelas itu adalah kewajiban kita untuk melayaninya. Karena di satu kelas itu Ibu dan Bapak kita tidak bisa menyamaratakan pemberian pelayanan kepada siswa-siswi kita ya. Nah, untuk nomor 2 ini masuk ke dalam indikator Yang nomor 7 boleh terusnya adaptif. Ya. Nah, ya. Terima kasih semuanya. Namun yang lebih tepatnya adalah indikator aktivitas interaktif. Ya. Terima kasih. Nah, berdasarkan hasil refleksi pasca observasi terdapat kesulitan yang menjadikan bahan untuk refleksi awal ya Bapak dan Ibu dalam memilih indikator kinerja di PMM. Kinerja itu diperlukan sebagai bentuk refleksi dan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Bisa saja setiap guru itu memilih indikator yang berbeda, tidak harus sama, karena tergantung kebutuhan guru yang dialaminya. Berhubung saya mendapat tugas di sekolah ini pada waktu akhir bulan Maret, dan Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan, diharapkan untuk penilaian kinerja selanjutnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu berdasarkan refleksi diri yang sudah dilakukan, sehingga observasi yang akan dilakukan nyaman serta efektif. Alhamdulillah, dari semua hasil analisis observasi yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu sudah menunjukkan kemampuan refleksi diri
menganalisis akar masalah yang terjadi dan menemukan solusinya. Di antaranya dengan mengoptimalkan komunitas belajar. Nah, Bapak dan Ibu guru, apa yang Bapak Ibu guru pikirkan ketika mendengar kata kombel atau komunitas belajar? Sekelompok pendidik atau tenaga pendidikan dalam satu sekolah yang belajar secara bersama-sama dengan tujuan yang jelas dan terukur. Ya, terima kasih Ibu Lina. Ya, kemudian apa tujuannya adanya kombel itu? Untuk meningkatkan kapasitas KTK dan juga meningkatkan kualitas hasil peserta didik. Terima kasih atas Hasil belajar didik. Iya. Hasil belajar siswa. Terima kasih atas jawabannya Bapak dan Ibu. Namun apakah Bapak dan Ibu sudah terlibat di dalamnya? Sudah punya ya? Baik. Begini ya Bu, kita kilas balik ya. Apakah betul Bapak dan Ibu sudah sudah ikut dalam kombel ya, sudah terlibat dalam kombel itu? Kita lihat sejenak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota Kombel SDN Jaringan berkomitmen dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Satu, kami akan berupaya berkomitmen untuk menjadi anggota tim yang kolaboratif, aktif, dan inovatif. Dua, kami akan berupaya untuk mengimplementasikan refleksi diri dan siswa terhadap pembelajaran secara berkala. Tiga, kami akan selalu berupaya mengembangkan koalisi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Empat, kami akan bekerja sama dengan rekan sejawat untuk mencapai tujuan yang ingin kami capai. Kelima, kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Enam, kami akan memastikan terjadinya komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan pengurus sekolah, wali murid, dan lingkungan masyarakat sekitar. Itulah teman-teman kami sebagai anggota kelompok belajar SD Negeri Caringin Nunggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu sudah melibatkan diri dalam komunitas belajar ya. Dengan adanya bukti tersebut meyakinkan bahwa kita memang sudah terlibat di dalamnya. Namun kita masih harus meningkatkan kualitas pendidikan, jangan hanya karena sudah ada di kombel ya Bu ya. Itu hanya salah satu di antara sekian banyak cara untuk peningkatannya. Memang benar menurut Kemendikbud Ristek menurut Kemendikbudristek, komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam suatu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil peserta didik. Nah, ini ada kata kuncinya Ibu-ibu. Pak Adu, ambil dulu. Nah, ini ada kata kuncinya ya Bu.
Kemudian dari pengertian tadi ada yang harus digarisbawahi, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Berarti Kombel berdiri bukan hanya diperlukan oleh guru kelas saja, ya, tidak oleh guru saja, akan tetapi juga tenaga kependidikan. Kemudian ada kolaborasi. Dalam Kombel dititik beratkan kepada kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi ibu dan bapak jangan merasa begini, kenapa saya kan sudah bisa isi ditilang gitu ya. Enggak, di sini kita maju bersama-sama, bukan kita terbang sendiri meninggalkan teman-teman, tapi kita harus berangkat bersama, terbang bersama untuk menuju tujuan yang sama pula. Sekarang tujuannya pun jelas, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, dengan terbentuknya Kombel internal seperti yang sudah kita laksanakan, yang terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan, dapat memberikan kesempatan bagi ibu dan bapak, bagi kita semua untuk saling berbagi pengalaman, untuk saling berbagi praktik baik, atau berbagi strategi dalam penerapan mengajar yang efektif, dalam penanganan masalah, sehingga dapat menemukan solusinya, sehingga kualitas pendidikan khususnya di satuan pendidikan dapat meningkat. Ibu-ibu, pada Kombel terdapat siklus inquiry. Penerapan siklus inquiry ini oleh komunitas belajar dalam sekolah berupa alur belajar, berbagi, kemudian berkarya secara terus-menerus. Jadi bukan hanya karena kita sudah mendapat keberhasilan, peningkatan, sudah sampai di situ, tidak. Kita masih harus melanjutkan untuk ke arah yang lebih baik lagi. Siklus inquiry dalam komunitas belajar memiliki 4 alur, yaitu refleksi awal, kemudian perencanaan, yang ketiganya implementasi, serta evaluasi. Selanjutnya evaluasi ini dilanjutkan lagi ke awal refleksi. Jadi begitu seterusnya. Contoh ya Bu, contoh penggunaan alur inquiry. Contoh penggunaan alur inquiry melalui contoh kegiatan alur inquiry pada Kombel. Melalui Kombel, guru mengungkapkan kesulitan yang dialami. Nah, di kelas kan ibu-ibu semua juga dari kelas bawah sampai atas pasti mengalami ya, suatu hari mengalami suatu kesulitan karena tidak kondisinya tidak selalu sama. Misalkan kesulitan untuk mengkondisikan siswa saat pembelajaran dimulai. Nah, ibu kalau itu mengungkapkan itu berarti itu sudah termasuk ke dalam refleksi awal. Kemudian permasalahan dipecahkan secara bersama-sama dan secara bersama-sama baik dalam dia mengemukakan pendapat atau berbagi informasi atau berbagi pengalaman, juga strategi pembelajaran, sehingga muncul rencana kegiatan atau solusinya untuk suatu masalah itu. Nah, hal itu termasuk ke dalam perencanaan. Kemudian perencanaan yang dibuat sebelumnya diimplementasikan oleh
guru tersebut yang mengungkapkan kesulitannya itu. Meskipun dalam kesepakatan kombel kita ada kesepakatan ya, namun dalam menyelesaikan hal tersebut tidak menjadi suatu keharusan atau baku dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik di kelas masing-masing. Ya, misalkan kita sudah mendapatkan nih solusi penyelesaiannya seperti ini, tapi solusi itu tidak akan selamanya pas dengan ibu-ibu. Tapi kita ada gambarannya. Misalkan kelas 1, proses solusinya seperti ini, kita olah lagi untuk di kelas bawah seperti apa gitu. Jadi tidak, meskipun udah ada kesepakatan seperti itu, kita kondisikan lagi sesuai di kondisi di kelas masing-masing ya. Itu yang dinamakan yang masuk ke dalam implementasi. Kemudian evaluasi Ibu dan Bapak. Evaluasi yang dilakukan setelah perubahan rencana pembelajaran. Ya, guru berbagi cerita praktik terkait permasalahan yang dihadapi. Selama melakukan proses pembelajaran dan hasil perubahannya, anggota kombel itu memberikan apresiasi. Ketika kita berkumpul, kemudian mengungkapkan ada perubahan permasalahan, anggota kombel memberikan apresiasi atau umpan balik terhadap guru yang bercerita itu. Itu masuk ke dalam evaluasi ya. Nah, hasil evaluasi yang didapat dapat menjadikan dasar dan acuan dalam kegiatan refleksi siklus berikutnya. Itu yang dinamakan siklus berulang, Bapak Ibu. Siklus berulang pada kombel seperti itu, yang sudah kita bentuk sebelumnya. Berdasarkan komitmen bersama, diharapkan dapat berperan secara optimal dan efektif. Secara konsisten dilakukan 1 kali dalam seminggu ya Ibu. Kenapa tidak kita tentukan waktunya? Karena begini, ketika kita melakukan kelompok belajar kita di hari Jumat atau hari Sabtu, terkadang hari Jumat atau hari Sabtu kita ada keperluan lain atau ada kegiatan lain sehingga tidak bisa melaksanakannya. Berarti 1 minggu itu kita tidak bisa melaksanakan. Nah, tapi kalau kita di sana kita disepakati dalam 1 minggu itu 1 kali, dikala ada waktu yang senggang bisa kita laksanakan. Yang penting dimanapun, yang penting hari ini 1 minggu itu kita melaksanakan 1 hari. Jadi tidak terpaku akan harinya ya. Nah, Bapak dan Ibu guru, sekarang coba ungkapkan kesulitan apa saja yang Bapak Ibu guru alami dalam proses pembelajaran selama ini. Mangga yang merasa mengalami kesulitan, semua mengalami ya. Mangga Ibu. Ini saya kebetulan mengajar di kelas 1 ya Pak ya. Itu dalam pengkondisian kelas, anak-anak kelas 1 itu ada 3 ya. Ya, kadang-kadang guru lagi menerangkan anak-anak mana gitu ya, ada yang berkeliling-keliling, ada yang tidak mau menulis ya, ada yang keluar. Itu bagaimana caranya? Mungkin ada di antara teman-teman ada yang bisa memberikan saran kepada untuk kelas 1 kesulitannya. Mangga Bapak dan Ibu rekan sejawat ya, yang sekiranya pernah mengalami hal yang sama dan sudah mendapatkan solusinya, mangga kita berbagi praktik baik ya untuk penyelesaiannya. Kalaupun belum ada yang mengalami hal seperti itu, kita cari solusi bersama. Mangga Bapak Adul atau Ibu Bilkis, Ibu Pina, mangga. Izin menambahkan, mungkin bisa dipakai juga buat Bapak Ibu yang lain. Solusinya mungkin bisa pakai ice tricky, nyanyi atau games-games yang membuat dari pelajaran gitu, misalnya tebak-tebakan atau apa itu sedikit efektif ya untuk mereka, apalagi di
pakai nyanyian kayak gitu pasti mereka kayaknya atau kan dikasih challenge kayak gitu kan cukup diam atau apa gitu bisa. Terima kasih untuk Ibu Pina. Mangga yang lainnya Ibu Lina atau Pak Adun, mangga Ibu Heni, mangga. Menambahkan saja ya, mungkin kalau saya biasanya kan anak kelas 2 ya, biasanya kita awal pembelajaran itu membuat kesepakatan kelas dulu, membuat kesepakatan bersama anak-anak apa yang mau dipelajari, jadi anak-anak bisa mengikuti pembelajarannya. Juga ditambahkan seperti yang tadi kata Bu Pina, kita mensiasati dengan SBC juga seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu hebat semua. Bapak dan Ibu, untuk observasi kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan observasi kepala sekolah ini hingga terlaksana dengan baik dan aman ya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memaparkan